Pendekar Pedang bab 248-250. Qin Fan berkeliaran di lobi sendirian. Sebanyak 9 ruang perawatan dialokasikan untuk klinik gratis ini. Dia melewati salah satu ruang perawatan dan terlihat santai. Tiba-tiba, Qin Fan sedikit terkejut. Dokter muda berjas putih sedang merawat pasien dengan jarum perak. Dan cara dia menggunakan jarum itu sangat mirip dengan jarum 9 putaran yang digunakan oleh Qin Fan saat itu. Qin Fan tidak bisa membantu tetapi berhenti dan melihat kedua. Setelah melihatnya, Qin Fan hampir yakin bahwa itu adalah jarum sihir 9 putaran. Hanya saja jarum sihir 9 putaran yang digunakan oleh dokter ini hanya dalam penampilan, tetapi bahkan tidak memiliki 1/10 dari efek jarum sihir 9 putaran yang asli. Qin Fan sedikit penasaran dan berjalan menuju ruang perawatan berikutnya. Demikian pula, dokter di ruang perawatan berikutnya benar-benar melakukan replika Zhou Xuan Shenzhen. Qin Fan mengunjungi beberapa ruang perawatan berturut-turut, tanpa kecuali, semua dokter yang datang ke klinik gratis menggunakan Zhou Xuan Shenzhen. Seseorang dengan sengaja membujukku keluar dengan replika jarum sihir 9 putaran. Qin Fan ingin tahu. Dia berhenti di depan salah satu ruang perawatan. Sebagai perbandingan, dokter pria berusia 30-an ini lebih ahli dalam akupuntur. Saat ini dia melihat seorang lelaki tua. "Halo, ada apa?" Pria tua itu menunjuk ke lututnya. "Sudah beberapa hari ini sakit, dan saya sudah memasang 2 plester, tetapi tidak kunjung membaik." Dokter laki-laki itu melihat ke lutut itu. Tidak merah atau bengkak, dan berkata, "Tidak apa-apa. Saya akan memberi Anda suntikan dan tidak akan sakit." "Terima kasih, dokter. Letakkan kaki Anda di bangku, dan saya akan mulai injeksi." Dokter laki-laki mensterilkan jarum perak, dan kemudian melakukan replika akupuntur Zhou Xuan. Di sebelahnya ada 2 dokter muda berjas putih, yang memandangnya dengan kagum. Mereka seharusnya menjadi asistennya. Jarum ajaib 9 putaran kakak sulung memiliki semua biografi master yang sebenarnya. Kita harus melihat dengan hati-hati. Yah, jika aku bisa memiliki 1/10 dari kemampuan master. Teknik akupuntur bahkan lebih mencolok. Qin Fan berkata dengan senyum menghina, "Meskipun akupuntur adalah obat, akupuntur juga memperhatikan kecepatan, ketepatan dan stabilitas. Teknikmu terlihat bagus, tapi itu hanya membuang-buang uang." Dokter laki-laki itu memberinya tatapan tidak senang, sedikit tersipu. Tentu saja dia tahu itu salah baginya untuk pamer seperti ini, tapi berpura-pura adalah hobi yang umum dari semua makhluk. Sebaliknya, Qin Fan lah yang mengungkap kesalahan orang di depan umum, yang paling menyebalkan. Dokter laki-laki itu berkata dengan marah, "Apakah kamu tidak melihat bahwa saya sedang merawat orang? Jangan ganggu saya." Kedua penggemar kecil itu juga menatap Qin Fan, dan mereka berbagi kebencian yang sama dengan kakak laki-laki itu. Qin Fan tersenyum dan melanjutkan, "Teknik yang benar untuk injeksi Anda adalah 3 pengangkatan dan 3 pukulan untuk merangsang sepenuhnya titik akupuntur pasien. Tetapi Anda hanya mengangkat 1 pukulan, yang jauh dari mencapai efek merangsang titik akupuntur." Geram, dari mana anak laki-laki itu datang untuk berbicara omong kosong di sini? "Ini adalah jarum ajaib 9 putaran yang dibuat oleh tuanku dan Sun Shenzhen yang terkenal bersama-sama, jadi mengapa kamu berbicara omong kosong di sini?" Ye Wusheng telah mempelajari biografi guru Ye yang sebenarnya, dan jarum ajaib 9 putarannya lebih baik daripada semua saudara senior kita, tahukah Anda? Salah satu penggemar mengejek Qin Fan. Qin Fan tersenyum main-main, mungkin sudah mengerti asal-muasal replika jarum sihir 9 putaran ini. Pasti lelaki tua Sun itu melihat bahwa dia menolak untuk menyerahkan jarum sihir 9 putaran kepadanya, jadi ketika dia kembali, dia menggunakan ingatannya dan bergabung dengan orang lain untuk meniru jarum dewa 9 putaran. Sayang sekali dia tidak tahu sama sekali bahwa keajaiban sebenarnya dari jarum sihir 9 putaran adalah menggunakan kekuatan spiritual untuk mengendalikan jarum. Jarum ajaib 9 putarannya yang dangkal memiliki sedikit efek pada penyembuhan penyakit. Ye Wusheng mengabaikannya dan terus memberi orang tua itu jarum. Qin Fan berkata, "Jika kamu menempel seperti ini, meskipun rasa sakit di lututnya akan banyak berkurang, kakinya akan langsung sakit." "Diam."
Ye Wusheng telah mencapai batas kesabaran. Bocah kecil, tolong berhenti berbicara beberapa patah kata, jangan tunda perawatan dokter. Orang di sebelahnya dengan ramah membujuk Qin Fan. Jika itu adalah hal lain, Qin Fan secara alami akan meremehkan untuk mengurusnya, tetapi Ye Wusheng menggunakan Zhoushuan Shenzhen untuk merawat orang. Jika ada kesalahan, itu akan merusak reputasi Zhoushuan Shenzhen. Bagaimana mungkin Qin Fan hanya duduk diam? Namun, dia tahu bahwa meskipun dia mengatakannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Qin Fan tidak berbicara, hanya berdiri di samping dan melihat Ye Wusheng mengambil jarumnya. Segera, Ye Wusheng menyelesaikan suntikannya, dan berkata kepada lelaki tua itu, "Paman, istirahatlah selama beberapa hari setelah kamu kembali, dan jangan melakukan pekerjaan berat." "Oke, terima kasih, Dr. Ye." Orang tua itu baru mengambil 2 langkah ketika dia tiba-tiba terhuyung. Kelopak mata Ye Wusheng berkedut, dan tiba-tiba teringat apa yang baru saja dikatakan Qin Fan, dan buru-buru bertanya, "Kepala biara, ada apa?" Pria tua itu berbalik, menggerakkan kakinya, dan berkata dengan sedikit malu, "Dokter, lutut saya tidak sangat bagus. Sakit, tapi kaki ini tiba-tiba sakit. Abot, kembalilah, biarkan aku melihat kakimu." Ye Wusheng mengerutkan kening dan melihatnya sebentar, "Mungkin sakit saraf, aku menusuk kakimu, ayo dapatkan suntikan. Tolong ganggu dokter." Ye Wusheng mulai menyuntikkan jarum lagi. Qin Fan berkata lagi, "Jika kamu menggunakan metode akupuntur tadi, seluruh kakinya akan sakit." Ye Wusheng tidak tahan lagi, berdiri dan menatap Qin Fan dengan dingin, dan berkata dengan suara rendah, "Nak, apakah kamu datang ke sini untuk membuat masalah dengan sengaja? Apakah kamu tahu akupuntur?" Qin Fan terkekeh ringan, "Jika Anda berbicara tentang jarum sihir 9 putaran, maka saya pasti tahu lebih baik dari Anda." Ye Wusheng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa, "Haha, lelucon apa, tuanku menciptakan sihir 9 putaran needle hanya beberapa hari yang lalu. Selain menyebarkannya ke saudara-saudari kita, itu tidak pernah diteruskan ke siapapun di luar. Saya pikir Anda di sini untuk membuat masalah dengan sengaja, kalian berdua keluarkan dia." Kedua penggemar itu segera melompat ke depan Qin Fan, memamerkan gigi mereka dan melambai-lambaikan cakar mereka, "Wah, keluar. Cepat, atau polisi akan menangkapmu." Qin Fan mendorong Ye Wusheng pergi dengan satu tangan. 2 fanboy akan menunjukkan kepadanya jarum sihir 9 putaran yang asli. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar, "Berhenti." Mengenakan jas putih, memperlihatkan ujung rok sweater hitam, Ye Xingyi, yang memiliki temperamen luar biasa, berdiri di luar pintu dengan wajah dingin di wajahnya yang cantik. Mata Ye Wusheng tiba-tiba panas, dan dia memperhatikan Qin Fan, dan buru-buru menyapa, "Saudari, mengapa kamu di sini?" Ye Xingyi sengaja menghindari tatapan Qin Fan, tidak berani menatapnya, jelas dia tidak berubah dari pertemuan sosial terakhir kali keluar dari kematian. Dia berdiri di pintu, dan berkata dengan dingin, "Kamu bisa mendengar gerakan dari jarak 1 mil." Ye Wusheng memelototi Qin Fan dengan ganas, dan berkata dengan senyum tersanjung, "Saudari junior, aku tidak tahu dari mana aku berasal. Di mana seorang anak sombong datang untuk mengacaukan saya. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia tahu lebih banyak tentang Zhoushuan Shenzhen daripada saya. Ini konyol. Saya tidak berharap untuk membuat Anda khawatir. Dia pergi." Ye Xingyi tidak bergerak, dia melirik Qin Fan dengan sedikit kebencian, dan berkata dengan dingin, "Dia benar-benar mengenal Zhoushuan Shenzhen lebih baik darimu. Karena dia adalah pendiri Zhoushuan Shenzhen." Ye Wusheng dengan wajah lesu menatap Qin Fan dan berkata dengan tenang, "Tuan Qin, kakekku ingin bertemu denganmu." Qin Fan sedikit tersenyum, "Oh, kebetulan aku juga ingin bertemu dengannya, tolong pimpin jalan." "Tolong." Ye Wusheng tertegun, menatap kosong ke belakang kepergian Qin Fan, wajahnya panas. Dia adalah pendiri jarum ajaib 9 putar. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia adalah satu-satunya yang guru tunggu? Sebagai murid pertama guru Ye Wusheng secara alami tahu bahwa guru kamu meminta mereka untuk menggunakan dewa pembalik 9 secara sembarangan. Alasan mengapa jarum menyembuhkan penyakit.
Ini untuk memimpin pendiri sebenarnya dari Zhoushuan Shenzhen. Aku benar-benar menggunakan kapak di depan pendiri Zhoushuan Shenzhen. Memikirkan kesombongannya barusan, Ye Wusheng langsung mati. Ye Xingyi membawa Qin Fan ke ruang konsultasi Dr. Ye, dan mengetuk pintu. "Kakek, saya membawa orang yang Anda cari." Gambar seorang lelaki tua tsundere segera muncul di benak Qin Fan. Memasuki ruang konsultasi, seorang lelaki tua dengan rambut setengah putih sedang merasakan denyut nadi seorang lelaki paruh baya. Ye Xingyi memperkenalkan, "Kakek, dia adalah Qin Fan." Orang tua Ye melirik Qin Fan, dan mengangguk tanpa ekspresi, "Duduklah." Qin Fan bisa melihat penghinaan di matanya. Qin Fan tersenyum ringan dan duduk di kursi di sebelahnya. Ye Xingyi duduk di sebelahnya. Pak tua Ye berkata kepada pasien, "Penyakit Anda tidak serius, saya akan memberi Anda jarum untuk meredakannya, jangan melakukan pekerjaan berat selama setengah bulan." Pak tua Ye meminta pasien untuk berbaring di ranjang rumah sakit yang sederhana di dekat dinding, mengeluarkan jarum perak, lalu melirik Qin Fan dan mengangkat alisnya. Qin Fan mengerti apa yang dia maksud, provokasi. Kemudian, Pak tua Ye mulai menusuk jarum. Begitu mata Qin Fan berbinar, saat Pak tua Ye mengangkat tangannya, dia melihat bahwa Pak tua Ye akan menggunakan jarum 9 putaran. Dari apa yang Ye Xingyi katakan barusan, dia sudah tahu bahwa game ini dibuat oleh Pak tua Ye untuk memikatnya ke sini. Tapi sekarang, Pak tua Ye, mengetahui bahwa dia adalah pendiri Zhoushuan Shenzhen, masih ingin menggunakan Zhoushuan Shenzhen di hadapannya untuk mengobati orang. Makna di balik ini sangat menarik. Ini bukan lagi provokasi, ini adalah keinginan yang jelas untuk menantang Qin Fan, untuk menamparkan wajah Qin Fan. Ye Xingyi, yang berada di sampingnya, juga bisa melihat apa yang dipikirkan kakek, dan ekspresi khawatir muncul di wajahnya yang cantik. Dia pikir kakek terlalu terburu-buru untuk melakukannya. Orang tua Ye memberi jarum, jauh lebih kuat dari Ye Wusheng di luar, dia layak menjadi dokter terkenal Ye di Kyoto. Tetapi masalahnya adalah tidak peduli betapa indahnya teknik akupuntur orang tua Ye, Zhoushuan Shenzhen miliknya hanyalah versi palsu, dan dia sama sekali tidak memahami esensi Zhoushuan Shenzhen. Setelah disuntik, pasien menghela nafas lega, dan berterima kasih padanya, "Dokter jenius, saya merasa sakit punggung saya telah mereda, akupuntur Anda benar-benar luar biasa." Orang tua Ye terkekeh, "Jangan khawatir, masih ada beberapa jarum lagi akan datang. Titik. Setelah menusuk pinggangmu, tidak akan sakit lagi." Kemudian dia memandang Qin Fan dengan provokatif, dan bertanya sambil mencibir, "Nak, bagaimana dengan jarum ajaib 9 putaran lelaki tua itu?" Tanda tanya. Berurusan dengan orang tua sombong semacam ini, Qin Fan tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi orang tua sombong semacam ini adalah dengan memperlakukannya sepenuhnya, dia akan jujur hanya jika dia ditundukkan. Qin Fan terkekeh, "Jika jarummu bisa menembus 0,3 cm ke bawah, efeknya akan lebih baik." Wajah lelaki tua Ye berubah, dan kemudian dia mencibir, "Omong kosong, lelaki tua itu telah menikam sejak dia berusia 6 tahun. Kenali titik akupuntur dan kembali ke posisinya, dan memulai akupuntur pada usia 8 tahun. Saya yang kedua dalam mengendalikan kedalaman titik akupuntur, dan tidak ada yang berani menjadi yang pertama." Dari akupuntur orang tua itu. Qin Fan tersenyum tipis, "Jarum perak Anda panjangnya 10,6 cm, dan ujung jarumnya setebal 0,1 mm. Menurut kekuatan penyisipan jarum Anda dan jarum perak yang tertinggal di luar, Anda dapat mengetahui kedalaman penyisipan Anda ke titik akupuntur sekilas." Orang tua itu tidak percaya, "Xingyi, bawakan aku penggaris, dan aku akan mengukurnya sendiri." "Iya." Orang tua Ye dengan hati-hati mengukur panjang jarum perak yang tertinggal di luar jarum pasien. Tubuh dengan penggaris, dan itu persis seperti yang dikatakan Qin Fan. Sekarang, Pak tua Ye tertegun. "Bahkan jika itu aku dan Sun Shenzhen, kita tidak dapat memahaminya dengan akurat. Penyihir, kalian benar-benar jenius. Sekarang aku akhirnya mengerti mengapa Sun Shenzhen begitu yakin bahwa aku akan kalah lain kali. Dokter Qin yang luar biasa, saya baru saja menyinggung Anda, tolong maafkan saya."
Orang tua Ye benar-benar yakin bahwa tujuan Qin Fan telah tercapai. Mulai sekarang, orang tua itu tidak akan bangga di depannya. Sebenarnya, jarum 9 putaran yang sebenarnya perlu dikendalikan oleh Qi. Anda hanya dapat meniru bentuk jarum 9 putaran, tetapi Anda tidak dapat memahami esensi dari jarum 9 putaran. Orang tua Ye tiba-tiba menyadari, itu bagaimana itu. Garis bawah dan ternyata apa yang hilang adalah bagian yang paling penting. Orang tua Ye memandang Qin Fan, dengan tiba-tiba gugup di wajahnya. Dia ragu-ragu untuk berbicara, Dr. Qin, saya ingin tahu apakah Anda dapat menunjukkan kepada saya yang sebenarnya 9 revolusi. Jarum ajaib. Qin Fan berkata, tentu saja, karena Tuan Ye sangat menyukai jarum 9 putaran, saya akan memberi Anda jarum 9 putaran. Setelah selesai berbicara, Qin Fan melangkah maju, mengambil jarum perak dari lelaki tua Ye yang tertegun, dan berkata, lihat itu. Lelaki tua itu dengan cepat bangun dari keterkejutannya, dan menatap tangan Qin Fan dengan saksama. Zhou Shenzhen, perhatikan penggunaan Qi untuk mengontrol jarum, hentikan napas terus-menerus. Lewati satu titik akupuntur, angkat 3 kali dan secara vertikal, rangsang sepenuhnya titik akupuntur. Qin Fan menjelaskan esensi. Zhou Shenzhen secara detail, Ye Lao terlihat seperti seorang siswa, dengarkan baik-baik. Segera, Qin Fan menyelesaikan akupunturnya. Orang tua Ye buru-buru bertanya kepada pasien, bagaimana perasaanmu? Pasien memutar pinggangnya, tetapi pada awalnya dia tidak berani menggunakan kekuatan, tetapi akhirnya dia semakin memutar, dan bahkan mulai melakukan latihan peregangan. Pinggang saya sembuh, semuanya sembuh. Saya merasa seperti kembali ke usia 20-an. Dokter yang saleh, benar-benar dokter ajaib, terima kasih dokter ajaib. Pasien berlutut ke arah Qin Fan dengan penuh semangat. Orang yang tidak pernah menderita penyakit tidak akan pernah mengerti betapa bahagianya memiliki tubuh yang sehat. Orang tua Ye memandang Qin Fan dengan hormat di wajahnya. Dokter ajaib Qin tidak hanya hebat dalam keterampilan medis, tetapi juga memiliki pikiran yang luas, yang benar-benar membuat orang tua ini malu. Harapan apa? Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mencapainya. Qin Fan berkata sambil tersenyum, saya punya masalah kecil yang ingin saya minta bantuan Tuan Ye. Oh, tidak peduli apa yang dikatakan Dr. Qin, saya akan melewati api dan air, dan aku akan melakukannya. Qin Fan berkata, tunggu, jika ada seseorang bernama Su Qing. Setelah menjelaskan bahwa lelaki tua Su Qing datang kepadanya untuk berbicara untuknya, Qin Fan menunjukkan hal-hal penting jarum sihir 9 putaran, lalu kembali ke aula untuk menunggu Su Qing. Tidak lama kemudian, Su Qing keluar dari ruang tamu dengan wajah tertekan. Qin Fan bertanya sambil tersenyum, ada apa, Sister Su Qing? Su Qing menghela nafas, oh, saya tidak tahu sampai saya memasuki ruang resepsi bahwa ada terlalu banyak perusahaan farmasi yang datang untuk berbicara atas nama dokter Ye. Sebagian besar dari orang-orang ini lebih kuat dari Nianqi Pharmaceutical. Saya benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang, datanglah ke Dr. Ye. Qin Fan menyemangati sambil tersenyum, tidak apa-apa, bagaimana jika Dr. Ye menyukai ketulusanmu? Qin Fan menghibur dengan senyuman, jangan gugup, beritahu aku keuntungan dari Nianqi Pharmaceutical, aku yakin Dr. Ye akan menyukainya untuk itu. Haha, Nianqi Pharmaceutical memiliki keuntungan kentut. Sungguh mimpi yang bodoh, aku paling benci anjing penjilat bodohmu. Han Fei mencibir dan memukul. Qin Fan berkata, jangan perhatikan dia, pergi. Yah, jangan berkelahi. Su Qing mengaku, berbalik dan memasuki ruang resepsi. Han Fei mencibir, nak, ketika Nona Su diusir, aku akan melihat di mana kamu meletakkan wajahmu. Qin Fan mengabaikannya, menemukan kursi dan duduk, menunggu dengan tenang. Segera, Su Qing berlari keluar dengan wajah bahagia, Xiao Fan, apakah kamu pernah membuka mulutmu? Terlalu bagus. Terima kasih telah membujukku barusan, kalau tidak aku akan merindukan Dr. Ye. Qin Fan tertawa. Dr. Ye setuju dengan Anda. Harganya lebih tinggi dari harga pasar. Harganya jauh lebih rendah. Wajah dewasa dan cantik Su Qing dipenuhi dengan kegembiraan.
Ini benar-benar tidak mungkin. Han Fei tiba-tiba berdiri, berjalan ke arah Su Qing, dan mencibir, "Huff, Su Qing, kamu takut malu di depanku dengan mengatakan yang sebenarnya, jadi mengarang berita bahwa dokter kamu berjanji padamu." Baru saja, Dokter Ajaib Liu meminta Dokter Ajaib Ye untuk tidak berbicara untuk Nianqi Pharmaceutical, dan Dokter Ajaib Ye mengangguk di depan kami, bagaimana dia bisa setuju denganmu? Su Qing berkata dengan bangga. Ini kontraknya, jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah. Kalau begitu biarkan aku melihatnya. Han Fei mengambil kontrak itu, dan setelah membacanya, wajahnya menjadi pucat. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Dokter Liu yang ajaib, bagaimana ini mungkin? Han Fei menyerahkan kontrak kepada Dokter Ajaib Liu di sampingnya, dan Dokter Ajaib Liu mengambilnya dan tampak terkejut.